pelembab dan seterusnya bunda. Iya nih makanya bunda kan kalau mau pergi kerja pakai krim muka biar muka bunda tuh kembali normal. Nggak apa-apa, ini kulitnya terkopek-kopek memang gitu. Karena kan dia menghilangkan, karena kan dia ini kulit bunda asli kan putih. Jadi dia ngebuang kulit yang hitam itu. Biasa itu. Karena kan kulitnya kemarin waktu di Berlin itu kan hitam, kayak kebakar gitu. Hitam. Tangan-tangan bunda juga. Tuh, hitam-hitam dia. Karena kan gimana nggak hitam? Keluar dari hotel jam 10 pagi. Pulang-pulang ke hotel jam 4 sore. Pantas lah hitam. Makanya bunda sekarang mau, ini kulit bunda lagi berantakan ini soalnya nih, lagi pergantian kulit. Tengok kening-keningku ha. Kupas-kupas kulitnya. Kupas-kupas kulit bunda, jelek kali kayak gini loh. Mana mataharinya sebelah sono lagi. Cahaya dari tembok itu bunda dapet. Nggak ada cantik-cantiknya jadi. Oh iya. Jam berapa Indonesia? Hah? Mendingan begini, jangan ada matahari. Mendingan begini cahayanya, nggak usah ada matahari. Jelek matahari kalau ada pantulan mataharinya nggak bagus. Mendingan begini ha, kelihatan muka gue jelas. Jam berapa di Indonesia? Kebanyakan Merkuri kali bun. Bunda malam ini kali live-nya. Iya jam berapa Indonesia sekarang emang? Jam berapa Indonesia? Jam 3 ya? Kok putih kali muka gue di kamera ini ya? Jam berapa di Indonesia? Jam 10 malam? Iya. Hah? Di Indonesia jam berapa? Di Indonesia jam berapa? Jam 10 malam? Iya. Jam berapa sekarang ini? Jam 7 ya? Berapa jam ya? Indonesia jam berapa? Jam 12.30. Masih jam 12. Belum tidur lah semuanya. Masih berserak-serak itu. Jam 12 mah di Indonesia mah. Apalagi malam ini. Malam Sabtu. Wih masih berkeliaran lah. Masih nonton TV kalian kan? Indonesia itu ya. Kok ada jam-jam 12 malam ya? Enak ya? Enak ya? Indonesia itu ya? Apalagi di Medan. Medan itu enak kalau kita punya pacar. Kalau kita punya pacar enak di Medan itu. Kalau nggak punya pacar harem. Harem. Harem jadah. Medan itu ya buat bunda sih memang udah mati kotanya ya. Karena kan bunda lahirnya di Medan ya. Jadi kotanya udah mati buat gue. Karena pengalaman bunda lebih banyak di Jakarta. Suka dukanya lebih banyak di Jakarta. Jadi bunda cinta sama kota Jakarta gitu loh. Terus suksesnya bunda tuh di Jakarta bukan di Medan gitu loh. Jadi kalau pas ke Medan itu kalau cuman ngeliat keluarga doang. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya untuk dibilang tinggal, lu mau nggak tinggal di Medan? Nggak bisa gue bilang, nggak bisa bunda bilang siap gitu, belum tentu bisa. Kenapa? 1, udah kelamaan di rantau. 2, udah nggak terbiasa lagi hidup di kota Medan. Apa sih gincu apa sih? Ngeri kali. 2, kayaknya gimana gitu dengan kota Medan itu. Udah nggak kayak, beda ya. Soalnya bunda tuh tumbuh besarnya di kota lain. Jadi kalau balik ke Medan tuh cuman lihat keluarga doang gitu loh. Tapi waktu bunda punya pacar di Medan, bunda betah pulang ke Medan. Oh betah bener. Betah bener. Cuma mau nengok dia doang ya. Cuma mau nengok dia gitu ya.
Betah bener. Tapi gara-gara dia haram. Haram. Iya Allah, teriak-teriak gue. Haram. Haram jodah. Coba kalau ada pacar, endang. Melalak gue. Melalak. Bukan lagi. Melalak bener. Mutar-mutar gue pilih ke kota Medan. Di Medan itu kalau ada pacar endang. Kalau ada pacar. Kalau nggak ada pacar, haram. 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 Kalau nggak ada pacar. Tapi coba punya pacar. Segalanya indah. Kelapang Merdeka indah, Pajak Sambu indah. Ya kan? Kesimpang Melati indah. Ya kan? Apalagi satu pikiran sama yang kita suka. Ke Monja, kemana-mana. Semuanya indah. Ya kan? Ke Petisa, pokoknya keliling mutar bener. Susah sih dapat dia. Susah sih orang seperti dia. Susah seperti orang seperti dia. Bunda dulu punya temen, ya, udah meninggal sih dia. Temen yang dari kecil, cuman dialah yang bisa nemenin Bunda jalan di Medan itu. Wih, terima Bunda apa adanya. Terima aku apa adanya. Kemanapun aku sama dia. Kemanapun. Udah kayak gimana ya? Dibilang, udah kayak pacaran. Tapi cuman dia doang. Dialah mirip-mirip Abi. Abi tuh mirip-mirip dia. Setipe-setipe Abi dia tuh. Kenapa Bunda suka sama Abi? Karena ada mirip-miripnya sama dia. Pas Abi buka masker. Cuman Abi tuh versinya lebih ke Cina-Cinesan. Lebih kayak kenias-niasan gitu loh. Kalau dia lebih blok matanya. Kalau Abi lebih sipit. Tapi tipenya sama. Tipe-tipenya, gayanya semua sama. Lirik-lirikannya, cara ngomongnya sama semua. Canda tawanya sama. Seluruhnya juga sama modelnya. Makanya Bunda kalau nengok muka dia, kebayang muka ini. Bunda suka sama Abi karena mirip dia. Kalau nggak mirip dia, boro-boro gue suka. Kayak kucing. Karena mirip Abi lah. Karena Abi mirip dia lah. Makanya aku sempet deg-degan jantungku. Deg-degan jantung gue. Tapi karena mirip Abi itu. Karena mirip temen Bunda itu. Kalau Abi nggak mirip dia, jangan harap. Kalau misalnya Abi nggak mirip dia, jangan harap. Cuman dia versinya lebih ke kayak mana ya? Tipenya sama, mukanya sama, lirikannya sama, cara ngomongnya sama, jalannya sama, bercandanya sama. Gaya-gayanya juga sama, jantannya juga sama, lakinya juga sama, bau badannya juga sama. Bok-bok batak. Bok-bok batak gitu loh. Sama. Cuman matanya, kalau ini men itu lebih belok. Kalau dia lebih sipit. Lebih kecil. Sama bener. 11-12 kalau di iniin 11-12 kembaran dia kali ya. Cuman dia versinya lebih mata kecil gitu loh. Cuma matanya tajam juga, sama-sama tajam. Nah tuh kalau kemana-mana sama temen Bunda itu, melalak. Di Medan itu kalau ada dia enak. Makanya Bunda betah pulang ke Medan. Satu-satunya cowok yang deket, satu-satunya temen jalan Bunda cuman dia lah di kota Medan. Teman kecil, dari kecil sampai gede. Teman kecil. Berteman dari mulai kecil sampai gede. Ngerti? Berteman dari kecil. Terus sampai umur 12 tahun, pokoknya sampai kelas 3 SD, sampai kelas 5 SD lah gitu ya. Terus Bunda keluar dari kota Medan. Nyambung sekolah di Pekanbaru. Lama nggak ketemu. Pokoknya lama lah nggak ketemu. Lama bener. Nah, terus ketika Bunda menjelang remaja, umur 17-an gitu, 18 lah. Bunda balik ke Medan. Dianya udah kuliah. Mau masuk kuliah gitu ceritanya. Ketemu tuh di Medan. Dia mau masuk SMA,
Bunda dia mau masuk kuliah tuh kalau nggak salah. Dia mau masuk kuliah. Jadi Bunda sama dia berpisah dari umur 5, kelas 5 SD. Terus Bunda nggak pernah nengok dia lagi gitu. Setelah berapa tahun itu ya. Terus Bunda balik ke Medan dong. Balik ke Medan. Temennya kan adik dia tuh teman Bunda. Adik dia itu teman Bunda sekolah, teman Bunda main-main lah ceritanya. Terus Bunda bilang dong, waktu itu kalau nggak salah mau deket-deket Lebaran lah kalau nggak salah ya. Mau deket-deket Lebaran tuh. Terus Bunda bilang sama adiknya, aku numpang oh belum. Itu masih kesini lagi. Udah ya pas itulah. Bunda kalau nggak salah udah menjelang dewasa lah, udah gadis lah ya, pokoknya udah cantik lah, namanya perempuan udah menjelang 17 tahun kan pasti udah oke dong, ya nggak usah. Udah cantik lah gue. Terus Bunda main-main dong. Main-main ke daerah itu, karena kan Bunda pindah gitu kan ke lokasi yang lain gitu kan. Tapi masih daerah situ gitu. Terus Bunda pindah dong, main-main ke teman Bunda itu. Karena kan mereka teman Bunda kecil. Adiknya teman Bunda, cewek. Sama Bunda lah main-main. Terus teman Bunda nggak mau sebut namanya ya. Terus teman Bunda itu, terus yang si cowok ini, abangnya dia ini lagi nggak di situ. Bunda nggak mikirin ke situ sih. Bunda nggak mikirin dia sih, mikirin nggak ada, belum ada pikiran ke sono-sono gitu loh. Terus pas maghrib Bunda numpang sholat. Nah, Bunda numpang sholat dong. Bunda bilang sama adiknya, aku numpang sholat deh, sholat maghrib. Bunda bilang gitu. Ya udah sholat aja di ruangan tamu gitu ceritanya. Jadi pas Bunda sholat di ruangan tamu, ngadapnya kan ke sono. Ngadapnya ke sono. Dia lewat sebelah sini, membelakangi kita gitu. Kan nggak mungkin ngadapnya kan beda kiblatnya kan ke tembok gitu kan. Cuman kelihatan kalau dari sini kelihatan siapa yang ibadah gitu. Cuman muka ke samping doang. Dia cerita sama Bunda gitu. Dia cerita sama Bunda. Waktu kau sholat katanya. Jadi waktu Bunda sholat itu kan ngadapnya ke sono gitu. Kan pakai mukenah gitu kan. Terus jadi dia kaget. Dia nanya sama adiknya, itu siapa yang sholat di ruangan tamu katanya. Temenmu katanya. Bilangin temennya, iyalah teman kita katanya. Kata adik dia, teman kau juga itu katanya gitu. Siapa kata si teman Bunda inilah ya, yang jadi teman akrab Bunda ini. Ya aja lah. Dia lagi cerita pas abis baru jadi gadis-gadisnya. Dengerin, kenapa liatnya nggak itu, kok komennya nggak jalan? Lanjut nggak? Sampai subuh lah ceritanya Korla. Ini Bunda mau pergi. Terus lanjut nggak ceritanya? Hah? Mau lanjut? Kayak kali lah. Dia lagi cerita zaman dulu, woi. Kalian jangan bilang bohong. Nggak mau percaya, udah situ. Nggak aku lanjutin ceritanya. Kalau nggak percaya. Kalian sering ditipu orang ya? Sehingga orang lain semua kalian anggap nokoh. Jangan begitu pikirannya. Mau denger cerita nggak? Mau nggak? Masa orang nokoh mau serius-serius? Ngapain Bunda bikin cerita nokoh? Sebenarnya aku nggak mau cerita ini. Ini soalnya apa sih nanti takutnya? Gimana ya? Ngomongnya susah. Makanya Bunda nggak sebut namanya. Iya sering ditipu Korla. Lanjutlah Bunda, gitu aja. Lanjut Bun. Nah terus, jadi pas hari itu, dia nanya sama adiknya. Dia jemput adiknya. Itu siapa di ruangan tamu sholat kata dia gitu. Teman kau katanya. Teman kau juga itu katanya. Siapa sih kata dia gitu kan. Terus dia bilang lah, itu Cynthia katanya. Cynthia katanya. Cynthianya ini gitu kan. Iya kayak gitu. Kok cantik kali. Ya iyalah namanya Bunda ada gadis. Udah masih cantik-cantiknya itu. Lagi cantik-cantiknya. Ya kan. Lagi seger-segernya. Bukan lagi. Bukan lagi lah itu. Udah bisa ngurus diri. Ya cantik lah. Terus
Dia oh ya katanya. Dia diem aja gitu kan. Terus begitu udah habis sholat, Bunda pergi dong ke ruangan TV, nongkrong sama si nongkrong sama adiknya. Dia udah nongkrong di situ duduk. Terus Bunda bilang, kamu ini ya? Bunda nengok dia langsung Bunda kaget. Kau bukannya si ini? Iya aku katanya. Ceritalah ngobrol sama dia. Sampai tengah malam. Gila ya. Sampai tengah malam di bawah pohon depan rumahnya. Cocok pula itu Bunda sama dia. Cocok kami ngobrol. Ketawa-kawa, kekek-kekek, ingat masa kecil gitu kan. Cocok Bunda sama dia. Cocok kali. Cocok Bunda sama dia loh. Pas gitu loh. Terus lama-lama Bunda jadi kayak sama dia tuh kayak curhat gitu loh. Mengungkapkan perasaan tentang semuanya lah. Semua. Tentang keluarga, tentang apa aja. Cocok. Pas pula gitu. Ngomong sama dia. Dia pun modelnya kayak gitu. Kayak ngedengerin kita ngobrol. Enggak kegatalan gitu. Percis kayak si Abi nih. Si Abi pun gitu kalau Bunda ngobrol dilihatinnya gitu. Bola matanya mirip bener. Kayak si Abi lah. Abi tuh juga kalau ngobrol diliriknya mata kita. Mata kita dipandangnya. Gak kemana-mana muka dia. Gak ke timur, gak ke barat. Nah terus cocok Bunda sama dia. Pamitlah Bunda malam itu. Adiknya masa peduli ya. Adiknya gak peduli udah. Adiknya udah kesono-sono udah dari tidur. Kita ngobrol di luar yuk. Lebih enak, ayo ngobrol di luar. Ngobrol lah masa-masa kecil gitu-gitu kan. Kapan-kapan boleh tunjukkan fotonya ya. Ngobrol lah masa-masa kecil gitu loh. Sekarang udah meninggal. Udah meninggal dia. Meninggal karena sakit. Kasian ya. Bunda meninggalnya pun gak tahu. Keluarga yang ngasih kabar. Bun, itu loh abang yang om yang itu meninggal. Om mana? Yang suka jalan sama ibu katanya. Hah? Jalan sama ibu? Iya, yang sering kesini sama ibu dulu katanya. Si ini katanya. Masa sih? Gak mungkin. Paling adiknya, Bunda bilang gitu. Enggak Bu, dia yang meninggal katanya. Coba cari kabar berita yang benar. Bunda sempat hilang kontak soalnya sama dia waktu itu. Pokoknya Bunda hilang kontak. Hilang kontak Bunda sama dia. Terus Bunda dengar kabar. Udah hampir setahun lah meninggalnya gitu. Bunda nelpon dong ke Medan. Terus keponakan Bunda bilang, Bu, ibu kenal sama ini ya? Kenal kenapa? Meninggal Bu katanya. Hah? Yang benar jangan sembarangan kabar. Iya Bu meninggal. Yang mana yang meninggal? Yang ini apa yang ini? Bunda pikir adiknya, karena adiknya memang sakit kan. Adiknya abangnya kali meninggal, bukan dianya. Enggak Bu, dianya meninggal katanya. Teman ibu itu yang si ini namanya gitu. Iya. Yang bener. Coba kasih nomor teleponnya. Biar aku telepon. Aku telepon dong. Bener meninggal. Menangis aku menjerit. Menyesal aku. Kenapa nggak ketemu? Makanya, kalian kalau punya teman baik, jangan sia-siakan. Tahan terus, tangkap terus. Kalau punya teman baik, jangan sia-siakan. Karena artinya. Pokoknya kalau kalian punya teman perempuan atau cewek, punya teman laki, pokoknya nggak ada lagi deh semenjak. Pokoknya dialah teman Bunda yang kayak dibilang gimana sih? Susah dapat teman kayak gitu. Apalagi cowok ya. Apalagi cowok. Bukan cewek ya, cowok gitu. Bunda sama dia, banyak cerita, banyak kenangan yang banyak kenangan. Pedih rasanya kalau cepat kali meninggalnya kau. Aku belum sempat puas melihatmu. Belum puas aku. Banyak bener kenangan sama dia. Makanya Bunda sekarang males pulang ke Medan. Kenapa? Satu, dia udah gak ada.
Satu, dia udah nggak ada. Dan Bunda tuh viralnya terlambat. Dia udah meninggal baru Bunda viral. Padahal dia ngedukung Bunda jadi artis loh. Dia ngedukung Bunda jadi artis. Kenapa kok nggak menjadi artis di Jakarta? Dia nggak mau aku. Coba Cinta jadi artis, pasti banyak, pasti terkenal. Nggak mau aku. Banyak kenangan sama dia, banyak bener. Banyak bener. Banyak bener kenangan sama dia. Sebelum dia pacaran, sampai dia kawin pun, Bunda masih berhubungan sama dia. Kalau Bunda pulang ke Indonesia, jalan sama dia. Dia, istrinya ngerti kalau Bunda sama dia udah kayak dari sebelum dia kawin sampai dari dia sebelum pacaran, dari dia itu sama Bunda tuh sebelum dia ketemu cewek, sebelum dia pacaran, bahkan dia pacaran pun Bunda ngedukung. Sampai berumah tangga pun Bunda yang iniin. Aku nggak mungkin. Jadi sedih juga aku ketika Gembel. Dia sedih loh. Nggak ada lagi orang kayak dia, susah. Makanya kalau kita punya teman yang baik, pengertian, bisa tempat kita bercurhat, jangan dilepas. Jangan ribut. Uang gak ada artinya sayang. Uang gak ada artinya kalau kita punya teman baik. Jangan pelit. Susah cari teman kayak gitu, benar-benar susah. Apalagi cowok ya, cowok gitu loh. Nemenin, gimana sih, pokoknya nggak ada lagi dia, udahlah. Temen yang bener-bener sampai yang waktu Bunda dengar kabar gitu ya, dari adiknya bilang gini, waktu dia sebelum meninggal, dia nyari-nyari kau loh Cynthia, katanya. Ay Tuhan, nyari-nyari kau katanya. Cynthia mana ya, kata. Sedihnya dia. Masa sih dia ngomong gitu? Iya, dia nyari-nyari kau. Kok Cynthia nggak ngubungin aku? Kenapa hilang kontak? Bunda memang waktu itu memang menjarak sih. Bunda memang aku memang menjarak karena aku pikir dia udah nikah, udah punya anak. Jadi Bunda nggak Bunda nggak mau terlalu deket banget berhubungan sebagai temen lah gitu kan. Takutnya ada kesalahpahaman gitu kan, takutnya jatuhnya fitnah gitu. Makanya Bunda menghindar. Lama Bunda nggak kontak dia, hampir berapa tahunan, sampai pokoknya lama lah gitu, lama banget, 5-6 tahunan ada kali. Terus Bunda telepon keluarga Bunda dong, iseng-iseng ke waktu itu. Sempat keponakan Bunda ngasih kabar, Bu, Ibu kenal nggak sama Om ini? Kenal lah, itu kan teman Ibu. Meninggal katanya. Hah? Meninggal? Ah, yang bener. Akhirnya Bunda telepon adiknya dong. Bunda tanya, emang si ini meninggal ya? Iya Sim, kok kemana katanya. Bener meninggal, bener, kenapa kok? Dia kena gini katanya. Langsung aku teriak nangis. Ya Allah, kenapa sih kok cepet kali meninggalnya? Dia sempat nanya-nanya kau lagi katanya. Kok Cynthia gak pernah kasih kabar, gak pernah hilang kontak. Dia nanya lagi sama adiknya itu, Cynthia udah pulang ke Medan gak? Gak ada. Nanyain Bunda pulang ke Medan. Kenapa lah gue gak, kenapa, aduh. Kadang-kadang Bunda jadi kayak menyesal gitu. Kenapa ketika dia sakit Bunda gak tahu gitu loh. Kenapa gue terlalu cuek? Kenapa Bunda terlalu kadang-kadang Bunda merasa bersalah. Kenapa aku terlalu nggak terlalu open? Kenapa nggak kepikiran terus gitu loh? Kenapa bener-bener lupa bener gitu loh? Dan itu pun cuma dapat kabar gitu loh. Kalau nggak dapat kabar dia meninggal itu Bunda juga nggak akan mencari dia, nggak akan ini. Tapi Bunda sempat mimpi ya. Mimpi gitu ceritanya, Bunda mimpi jalan ke suatu tempat, taman-taman bunga gitu ya. Terus Bunda jalan gitu, tiba-tiba nengok dia. Itu dalam mimpi tuh kayak nyata gitu loh. Kayak nyata bener. Jadi Bunda pas dia nampaknya ceria. Dalam mimpi itu dia ceria bener. Ganteng, ceria, tampan, gagah gitu. Terus Bunda sebut nama dia. Bunda bilang gitu, kok hai, pokoknya gitulah. Ya udahlah. Sempet Bunda nggak mau cerita lah. Pokoknya dalam mimpi itu Bunda sama dia ketemu gitu, bahagia banget. Kau udah meninggal ya, aku bilang. Bunda bilang gitu. Kadang-kadang sering mimpi juga sekali-sekali.
Tapi yang itu mimpi yang benar-benar mimpi itulah. Bunda memang rindu kan. Terus Bunda dimimpiin. Pas Bunda lagi jalan-jalan sendiri di mana gitu. Entah di mana daerah tiba-tiba ada taman-taman itu kayaknya jalannya tuh percis kayak kuburan dia. Percis dalam mimpi Bunda itu pas Bunda kan Bunda sempat jarah ya ke kuburan dia kan. Bunda pengen tahu bener meninggal nggak dia. Kan waktu sempat pulang ke Medan tuh Bunda jarah ke kuburan. Mimpi Bunda itu percis kayak lokasi tempat kuburan dia. Percis banget. Dia tiba-tiba dia muncul dari ujung gitu kan, dari taman-taman tuh muncul dia gitu kan. Terus kayak ceria gitu mukanya. Terus Bunda lihat gitu. Bunda tegur dong. Udah Bunda pergi kerja dulu ya. Kayak besok waktu hujan kita balik aja. Besok ntar lanjut lagi ceritanya ya. Bunda kerja dulu ya. Enak ceritanya. Pokoknya banyak pengalaman. Pokoknya hampir banyak pengalaman sama dia. Pokoknya pengalaman Bunda sama itu banyak. Ada kali 8 tahunan pengalaman Bunda sama dia. Banyak lagi cita-cita yang sama dia. Banyak. Lucu-lucu nanti. Kalian denger lah besok ya Bunda live ya. Cerita sama dia itu banyak. Banyak ceritanya. Duka-dukanya. Beli mobil. Segala macem. Kemana-mana dia nyetir. Kemana-mana. Pokoknya kemana-mana. Dari mulai dia belum punya pacar. Sampai dia punya pacar. Sampai dia nikah. Semua. Dialah satu-satunya temen yang paling deket sama Bunda di kota Medan. Jalan sama Bunda ke mana-mana. Mau pakai baju apapun Bunda nggak pernah dia nuntut, nggak pernah dia malu. Aku pakai baju ini ya, yuk. Pokoknya banyak kenangan lah. Si Abi tuh lah mirip dia. Benci aku. Udah ya. Mana kacamata Bunda? Udah Bunda pergi kerja dulu. Udah jam berapa nih? Udah mampir jam 8. Bunda masih jam 9 soalnya. Besok kita waktu Bunda sama dia jalan-jalan ke naik mobil, nemenin Bunda ngambil mobil dari Jakarta. Banyak kan ceritanya. Ada sesuatu hal yang bikin Bunda menjarak dari dia itu ada. Kenapa Bunda menjarak? Akan Bunda ceritakan nanti pada saatnya. Sekarang saatnya Bunda harus pergi kerja dulu ya. Jangan udahlah Bunda teriak. Kacamata Bunda, udah. Makanya kalau punya teman itu, tapi itulah sama dia tuh. Bunda punya teman kecil yang sampai besar. Cuman dialah. Sayang ya, sayang dia udah meninggal. Coba dia nggak meninggal, pasti lek bareng sama dia. Pasti kemana-mana Bunda di mana malah dia bareng. Dia kan orangnya nggak maluan. Cerita yang jadi misteri ya Bun. Jadi misteri. Yang Bunda herankan kok cepat kali dia meninggal gitu loh. Bunda tahu dia sakit. Bunda tahu dia sakit. Waktu itu Bunda sempat bilang sama dia, coba nanti kita periksa ke dokter yuk. Dia sakit tumor tulang. Sakit tumor dia. Jadi tumornya itu udah, Bunda tahu tumor itu ada di badan dia. Sempet, ini apa sih jendol-jendol, Bunda bilang ke dia. Nggak tahu entah apa ini kata dia. Sakit nggak sakit kata dia, tapi pegel kata dia. Mungkin itu masih anakan kali ya. Masih anakan kali ya. Jadi belakang dia jendol gitu. Ini apaan sih jendol-jendol gini? Bunda bilang sama dia. Nggak tahu aku kata dia. Sakit nggak? Enggak. Dipegang nggak sakit? Enggak. Ternyata tuh itu tumor ternyata. Itulah nyebab dia meninggal. Baru Bunda inget. Oh ya Allah, itu rupanya. Waktu itu kita sempat mau periksa ke dokter, tapi Bunda nggak ada waktu. Siapa Bunda? Sahabat Bunda yang lebih dari pacar. Udah ya, bye. Udah Bunda jalan dulu ya. Mau pergi kerja gue. Mau pergi kerja Bundanya. Dingin kali loh cuacanya. Ngerti nggak? Ini Bunda pulangnya jam 6 pagi ya. Bisa jaga jarak Bunda sama
sahabatnya. Itulah sebab, karena bunda nggak mau, karena dia udah nikah kan. Jadi bunda, karena kan dia udah nikah, jadi bunda udah mengurangin pendekatan temen lah gitu, takut terjadi apa-apa gitu loh. Karena kalau bunda jalan sama dia itu udah kayak mana ya, kayak temennya tuh bukan kemana-mana tuh udah jalan bareng. Nah bunda daripada ini menghindar aja lah, blok aja bunda, blok aja ya. Mana tadi yang ngomong itu? Kenapa nggak bisa cantik seksi? Minta akses lagi kau ya, nyentil nama gue. Umi, my sister is number 1. Thank you. Hati-hati ya Umi berangkat kerja. Iya sayang, makasih ya Dian, sayang adik bunda. Wunderschön, Angel Ratu bunda sayang. Danke so love. Ya udah ya bunda kerja dulu. Bunda sapa dong dari Medan. Kok rambutnya nggak merata dicat ya bunda? Di sini warnanya nggak, kalau di kamera warnanya masih coklat ya. Aslinya hitam udah. Masih seru lihat jalan di Jerman. Jangan off dulu lah bunda. Udah dulu ya bunda live-nya ya. Soalnya mau kerja. Jadi bunda bisa nengok-nengok yang lain. Nanti kalau kehabisan baterai bunda nggak bisa nengok ini Instagram. Bye semuanya. Sampai ketemu besok.